Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, Rasulullah memang mengajarkan kepada kita ibda' binafsik. Kalau urusan ibadah mulai dari dirimu sendiri. Tapi kalau urusan sosial, kemaslahatan umum, boleh kita mengajak orang lain. Bapak Ibu hadirin, tentu saja annas ala dini mulukihim. Agama rakyat bagaimana agama penguasanya. Zaman dulu tuh kalau rajanya Hindu, rakyatnya banyak Hindu. Rajanya Buddha, rakyatnya banyak Buddha. Kalau pemimpinnya rajin ibadah, insya Allah rakyatnya juga ngikut. Ya, pan malu kalau jenderal sembahyang, hansip enggak. Ya, perlu keteladanan, perlu contoh dari atas. Tapi tetap dalam prinsip saling menghormati, saling menghargai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita menghormati orang yang beda agama. Soal agamanya mah lakum dinukum waliyadin. Satu. Yang kedua tuh 3 pertanyaan tadi. Pertama apa tadi? Pertama, masalah dari penelpon tadi, ini bagaimana menjaga akhlak kita, Kiai? Di zaman yang sudah serba canggih, akhlak semakin bobrok. Nah, untuk mempertahankan biar akhlak seperti Rasul itu gimana, Kiai? Ya. Jadi ikan hidup. Ikan kalau hidup tuh di laut, biar 3 tahun berendam di air asin nggak ngikut jadi asin. Ya. Tapi kalau mati, ikan mati pan gimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asem. Kalau kita jiwanya mati, jiwa mati itu karena jauh kering dari iman. Jiwa mati, kita kayak ikan mati. Digaremin asin, diasemin asem. Kumpul sama ustad, kalem kayak ustad. Kumpul sama tukang mabok, tenggeng aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin oleh lingkungan. Nggak punya stabilitas temperatur batin. Jadi menjaga akhlak Rasulullah itu perjuangan. Dan perjuangan itu baru kelihatan perjuangan kalau udah ngadepin musuh. Kalau kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu mah enteng karena saya memang nggak punya kesempatan korupsi. Tapi kalau orang punya kesempatan berani teriak kayak begitu, itu yang jihad. Perjuangannya makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Sekali lagi, perjuangan makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Sama juga bulan puasa, Bang, mengendaliin nafsu kapan? Siang mah pantas lagi puasa. Habis maghrib keadaan memungkinkan, segalanya boleh, di situ kelihatan pengendalian itu. Pada saat situasi dan kondisi menunjang. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kenapa yang dirayakan oleh umat muslim itu cuma kelahirannya? Ya. Kalau saya pikir memperingati kelahiran totalitas tuh, memperingati seluruh kehidupan. Cuma redaksi saja. Yang kita peringati adalah totalitas kehidupan sejak lahirnya sampai beliau wafat. Karena di dalam seluruhnya terdapat uswatun hasanah. Jadi itu total yang kita peringati totalitas kehidupan beliau. Jadi walaupun tidak secara harfiah memperingati wafat beliau, sudah termasuk dalam totalitas kehidupan. Karena memperingati maulid kan bukan hanya memperingati pada saat beliau dilahirkan, tapi akhlaknya, perjuangannya, ibadahnya dalam konteks kekinian. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai panutan? Tidak ada pemimpin yang demikian besar cintanya kepada umatnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Pantas kalau pemimpin seperti ini kita cintai sepenuhnya. Ya Bu? Ya Bu? Beliau cinta sekali kepada kita ini. Dari dunia sampai akhirat. Beliau bela kita dari dunia sampai akhirat. Udah Ustadz, saya udah cinta bener sama Nabi. Buktinya apa? Malam muludan boleh. Boleh, tapi ada yang lebih prinsip. Pertama, orang yang cinta pas biasanya banyak nyebutin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu pasti banyak nyebutin.
Nih ibu nih asal lagi demen gelang, pokok di pojokan gelang aja diomongin. Dia lagi demen. Orang yang cinta banyak nyebutin. Kalau cinta kita kepada baginda Nabi, banyak nyebut beliau, banyak nyebut beliau, artinya banyak bersalawat kepada beliau. Satu. Yang kedua, orang cinta biasanya nyontoh. Ya. Anak-anak kita nih yang lagi demen-demen begini, cari identitas. Apa yang dia demen itu yang dia contoh. Pulang nonton film silat, waduh mau jadi pendekar. Pulang nonton film India, kagak boleh lihat puhunan. Oh nyanyi aja, jadi sahrukan. Apa yang dia contoh, apa yang dia demen itu yang dia contoh. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, beliau yang harus kita jadikan idola. Beliau yang harus kita jadikan contoh. Beliau yang harus kita jadikan panutan, baik akhlaknya, perjuangannya maupun ibadahnya. Dua. Yang ketiga, orang cinta biasanya rela berkorban. Ya, dulu lagi bodoh-bodohan mau babinya anak, berkorban nggak? Berkorban, nungguin berjam-jam di bawah tiang listrik, kepanasan, endah aja udah. Nggak ada yang nggak enak. Orang cinta biasanya rela berkorban, mau berjuang rela berkorban. Apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang bisa kita korbankan untuk syariat yang beliau bawa, untuk agama yang kita cintai ini. Dengan catatan, orang yang tidak mau berkorban biasanya akan sering jadi korban. Maka lebih baik berkorban daripada menjadi korban.